Ya sama Pak Sis untuk 20 menit eh, terkait paparannya. Enggak Pak Sis? Baik, ya, Ya, siap. terima kasih Mas. Oke, masuk suaranya Pak Sis. Enggak. Masuk ya suaranya ya. Baik, Oke Pak, masuk. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta dan juga yang saya hormati para narasumber senior saya semua. Sebenarnya saya kayak mahasiswanya ini sedang latihan presentasi, nanti mohon dikoreksi bila ada hal yang keliru. Saya menyampaikan salam kepada Pak Joko Wiratmo, Profesor Edi dan juga Prof Jati, dan juga ada Prof Dasapta yang mungkin di balik layar ya. Baik, izinkan saya sesuai dengan amanah yang disampaikan, saya izin share screen. Jadi judul saya hari ini adalah refleksi 2023 untuk 2024. Saya akan coba menyampaikan terkait dengan beberapa catatan yang coba saya ini highlight gitu ya. Kejadian iklim tahun 2023 dan prospek iklim tahun 2024. Tadi sudah disampaikan, saya Siswanto, bekerja di Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko terkait dengan laporan terkini dari BNPB ya, terkait dengan tabulasi bencana Indonesia di tahun 2023. Masih tetap juaranya ini adalah Pulau Jawa yang mencatat sebagian besar bencana. Biasanya Jawa Barat dan Jawa Tengah itu saling kompetisi mana ranking satunya. Kemudian Jawa Timur, dan setelah itu baru luar Jawa. Itu adalah provinsi yang paling banyak terjadi bencana. Kemudian dari sisi jumlah kejadian per jenis bencana, tadi Pak Joko juga sudah menyampaikan bencana hidrometeorologi terkait banjir dan cuaca ekstrim. Ini cuaca ekstrim paling besar ya. Bukan, karhutla ini yang paling besar saat tahun 2023, yaitu 1.802 titik kejadian. Kemudian cuaca ekstrim 1.144 dilanjutkan dengan posisi ketiga, jumlah kejadian paling banyak adalah banjir 1.138. Karhutla cuaca ekstrim banjir ini menjadi semacam langganan ya, tiap tahun kejadian bencana hidrometeorologi itu yang kita hadapi. Kemudian ini nanti yang akan saya sampaikan kejadian iklim signifikan tahun 2023. Mungkin kalau nanti di sini ada Prof Heri, Prof Edi, kemudian ada Pak Joko Wiratmo dan juga Prof Jati, nanti lebih banyak ini nanti saya kalah pamor begitu kan kalau membahas iklim di Indonesia. Nah, saya coba sedikit menyampaikan terkait dengan gelombang panas Asia Selatan. Kemudian nanti saya mungkin melaporkan seperti apa El Nino tahun 2023 kemarin dan dampaknya di Indonesia terkait dengan kekeringan. Dan yang menarik adalah tahun 2023 kemarin untuk skala harian itu tercapai rekor baru suhu panas ya. Kemudian nanti di bagian kedua saya akan coba sedikit mengulas terkait dengan prospek iklim tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi adalah laporan BNPB, maka ini ada jurnal baru terbit, yaitu mentabulasi kejadian signifikan di tahun 2023 ya, mulai akhir 2022 hingga September 2023 kemarin. Yang paling banyak adalah heat wave itu di Argentina, Paraguay itu akhir tahun yang lalu ya, padahal di musim dingin belahan bumi utara, tetapi musim panas di belahan bumi selatan itu Argentina dan Paraguay terdampak heat wave luar biasa. Kemudian di Desembernya ada hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir beruntun di Amerika Serikat bagian barat. Kemudian Februari itu ada siklon Gabriel yang menyebabkan hujan ekstrim di Arizona, ya bukan di New Zealand. Kemudian di Maret Mei ini yang nanti mungkin akan coba saya cuplik sedikit terkait dengan gelombang panas di Asia Selatan, Cina dan beberapa negara di Asia. Kemudian Januari Juli 2023 kemarin ada kebakaran hutan dan lahan di Kanada yang juga sekian juta hektar ya terbakar.
Kemudian Mei sampai Juni itu ada siklon tropis, Mocha dan Mawar. Kemudian Juli 2023 sampai Agustus itu hit ya. Kemudian hit di beberapa tempat di United States, kemudian juga di Jepang, kemudian tapi Juli itu ada hujan monsun ya, menyebabkan banyak orang terbunuh, hampir lebih dari 100 terbunuh di India. Kemudian menjelang Agustus sampai September kemarin ada catastrophic wildfire atau kebakaran hutan dan lahan di Maui, ini di Hawaii ya, yang kemarin kita dengar. Kemudian September kemarin ada badai Daniel ya, storm yang disebut yang dinamai Daniel, yang dia menyebabkan ekstrem hujan di Libya yang juga menyebabkan ratusan orang meninggal dan kerugian yang besar. Nah, ini adalah kejadian-kejadian bencana yang terjadi di tahun lalu. Nah, saya akan coba membahas tentang Heatwave Asia Selatan 2023. Tulisan ini kami turunkan di majalah Klima. Ini majalah yang kami terbitkan di Keterbitian Klimatologi BMKG. Kita mengambil topik El Nino tahun 2023 dan dampaknya bagi iklim dan kualitas udara di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita melihat timing, heatwave Asia Selatan saat itu terjadi di sekitar bulan April dan Mei ya. Sehingga sebenarnya ketika El Nino itu dimulai pertengahan tahun 2023, maka mungkin tidak bisa diatribusikan langsung ke El Nino. Tapi kita melihat di sini suhu panas di India dan juga di Asia Selatan ketika itu, Thailand, Burma, Myanmar, di beberapa wilayah di Vietnam itu melebihi 55 derajat Celcius, hampir 60 derajat Celcius ya. Beberapa lokasi itu misalnya di Dhaka itu sampai ke 52 derajat Celcius. Kemudian itu di bulan April. Lalu kalau dari sisi klasifikasi di bulan April tersebut, heat wave atau gelombang panas yang terjadi di sana itu sampai ke kategori berbahaya. Nah, berdasarkan World Weather Attribution, nanti ada klasifikasi heat wave yang itu dimulai dari risiko rendah, kemudian menjadi ekstrem, berbahaya, dan berbahaya ekstrem gitu ya. Yang itu didasarkan pada suhu udara yang menjangkit atau gelombang panas yang menjangkit di wilayah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi heat wave itu sebenarnya memang belum ada definisi tunggal ya yang disepakati oleh seluruh negara yang tergabung dalam WMO ya. Tetapi WMO sendiri sudah punya definisi. Itu biasanya periode suhu panas yang tidak biasa berlangsung 5 hari berturut-turut disertai dengan kelembapan udara yang tinggi. Nah, di beberapa lembaga nanti mensyaratkan kelembapan yang tinggi, tetapi juga ada yang tidak mensyaratkan kelembapan yang tinggi. Kemudian ada yang mensyaratkan selisih atau anomali suhu yang terjadi ketika itu adalah melebihi 5 derajat dibanding rata-rata atau klimatologi suhu maksimum di wilayah tersebut. Nah, masalahnya adalah kemudian ketika terjadi gelombang panas, maka fluktuasi suhu di siang hari maupun di malam hari itu juga menentukan. Kalau suhu malam harinya tetap tinggi ya, ketika suhu siang harinya juga tinggi, maka itu menyebabkan gelombang panas itu akan bisa bertahan lebih lama ya, dan itu juga akan berpengaruh menambah tekanan atau heat stress pada tubuh. Nah, oleh karena itulah Biro Meteorologi Australia BOM itu mengelompokkan gelombang panas yang terjadi lebih dekat ke kategori rendah, parah, dan ekstrim. Nah, secara mekanisme ini sebenarnya di gambar paling atas itu adalah yang menjadi kunci atau keyword daripada kejadian gelombang panas itu adalah adanya udara subsiden ya, yang dia memampatkan udara dekat permukaan sehingga di udara dekat permukaan bertambah panas. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya pola sirkulasi yang anomali, yaitu terjadi perkembangan tekanan tinggi atmosfer ya, pusat tekanan tinggi atmosfer atau sistem tekanan tinggi atmosfer. Kemudian juga biasanya berkaitan dengan blocking ya, yang nanti dia menghalangi aliran udara masuk ke wilayah tersebut sehingga udara di situ semakin panas. Nah, kalau kita melihat analisis yang terjadi di India dan Asia Selatan ketika itu, maka kita lihat di gerak
gerak vertikal udara yang warna shading ini yang warna di arsir itu. Kalau negatif berarti dia naik, kemudian kalau positif semakin merah dia berarti udaranya turun. Kita melihat di wilayah-wilayah yang warna merah ini ketika udaranya turun itu sirkulasi anginnya juga lemah. Nah itu juga menjadi semacam kondisi yang nanti akan menjadikan apakah gelombang panas itu akan sustain, akan berlanjut atau tidak, seperti itu. Nah, ketika terjadi di bulan April ketika itu dan nanti akan hingga Mei gitu ya, itu berfluktuasi, maka kita lihat intensitasnya sangat tinggi, gelombang panas di Asia Selatan itu sejak tanggal 10 hingga 20 April 2023. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa terjadi di Indonesia? Nah, ini di majalah Klima kami ini beberapa penulis internal kami menuliskan bahwa saat terjadi heatwave Asia Selatan sebenarnya ketika itu juga ada lonjakan suhu panas di wilayah Indonesia ya. Ada lonjakan suhu panas di Indonesia ini yang ditulis oleh Yohanes Lebih dan Supari. Itu tercatat beberapa suhu maksimum harian pada tanggal 17 April dan juga yang bawah itu tanggal 12 Mei itu mencapai ranking rekor baru di beberapa stasiun pengukuran suhu ya. Jadi yang warna merah-merah ini adalah stasiun yang mencatat ranking atau rekor baru suhu maksimum yang saat itu tercatat, yang tidak pernah tercatat sebelumnya. Tetapi sebenarnya kita juga membahas bahwa secara teori memang heatwave itu bisa terjadi di mana saja. Tetapi untuk wilayah Indonesia itu secara karakteristik maupun secara indikator statistik kejadian heatwave itu agak mustahil terjadi gitu ya. Nanti bisa diikuti sendiri di situ karena di wilayah kita itu biasanya ya kalau wilayah berupa benua maritim, kontinen, kepulauan, archipelagic itu di situ ada lautan, di situ ada pulau, ada daratan, maka terjadi adanya lautan dan daratan itu menyetimbangkan panas sehingga tidak terlalu terjadi lonjakan yang besar gitu ya. Karena nanti terkait dengan heat storage yang ada di lautan dan daratan yang berbeda, sehingga ini nanti juga memunculkan sirkulasi angin darat dan angin laut yang dia itu juga bisa mendinginkan suhu udara permukaan. Kemudian secara statistik juga bahwa heatwave itu misalnya tadi definisi yang mensyaratkan anomali lebih dari 5 derajat dari rata-rata suhu maksimum klimatologis gitu ya, itu belum pernah terjadi di Indonesia, ataupun kalau terjadi dia tidak akan pernah terjadi berturut-turut lebih dari 5 hari gitu. Kayak kemarin itu paling hanya sporadis, maksimum di sini, maksimum di sana gitu ya, walaupun rekor baru tetapi tidak pernah berturut-turut 5 hari berturutan. Kemudian teman-teman, ini juga ada analisis bahwa dari 67 titik pengamatan di wilayah Indonesia saat itu memang ada lonjakan suhu ya, catatannya di 17 April dan juga nanti di 12 Mei itu tercatat bahwa pada saat 17 April itu suhu tercatat paling tinggi itu 37,4 di Ciputat, Banten, kemudian di tanggal 12 Mei itu 36,9 di Borneo, Kalimantan Timur ya. Nah, jumlah stasiun yang mencatat kejadian di suhu yang lebih dari sekian persentil yang kemudian dia melebihi 95 persentil, berarti 5% paling panas catatan suhu di wilayah tersebut di tanggal 11 April dan juga di tanggal 17 April itu kita melihat di sini ada sekitar 14% ya jumlah stasiun yang dicatat. Kemudian ketika di tanggal Mei 12 Mei tahun 2023 itu ada 20% dari 67 stasiun pengamatan suhu udara yang dia mencatat kejadian ekstrim ya di atas 95% persentil catatan suhu udara permukaan ya. Ini tadi yang beberapa yang kemungkinan Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai heatwave karena ada beberapa faktor yang saya sebutkan ini. Kemudian teman-teman ini masih melanjutkan, ternyata yang menarik adalah tadi kita mendapati bahwa di beberapa lokasi ada muncul rekor-rekor baru suhu udara permukaan yang dia tidak tercatat sebelumnya ya. Nah kemudian kita penasaran ingin melihat apakah seperti apa tren dari tahun 91 hingga 2020. Nah hampir semua tempat di Indonesia itu sebenarnya menunjukkan tren peningkatan suhu udara permukaan. Kalau kita melihat bervariasi mulai dari 0 hingga 0,8 derajat Celcius per dekade ya, per 10 tahun.
Nah, kita melihat tidak ada satu lokasi pun di Indonesia, ada 1, 2, 3 yang dia mendingin ya, tetapi hampir sebagian besar itu suhu maksimum mencatat tren peningkatan. Nah, yang kemudian kita dapati adalah adanya apa namanya pergeseran suhu maksimum secara klimatologis ya, di mana misalkan di Semarang tahun 1981 hingga 2010 38 derajat Celcius itu tidak termasuk kategori ekstrim gitu ya. Waktu itu sudah termasuk kategori ekstrim di catatan suhu permukaan tahun 81 hingga 2010. Tetapi kalau kita kemudian memasukkan nilai 38 derajat Celcius ke data tahun 91 hingga tahun 2020, bisa jadi 38 derajat Celcius itu tidak lagi ekstrim, 5% paling tinggi gitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada semacam pergeseran suhu yang itu menjadi bukti bahwa telah terjadi perubahan iklim dari parameter suhu udara permukaan. Kemudian kita juga mencatat kejadian penting iklim tahun 2023 itu adalah El Nino yang saat itu mulai di atas ya, jadi di atas threshold untuk bisa disebut El Nino itu. Dan ini adalah threshold kapan El Nino itu dikatakan terjadi ya, nanti bisa dilihat di websitenya NOAA juga, atau juga di website BMKG itu ada kapan kemudian suatu kondisi dideklarasikan terjadi El Nino. Nah, di tahun 2023 bulan Juli, maka BMKG mencatat di dasarian sebelumnya ya, di bulan Mei dasarian 2 itu sudah melampaui threshold, yaitu 0,5 derajat Celcius di wilayah Pasifik bagian timur dan tengah, ekuator begitu. Nah, kemudian itu berlanjut hingga Juli 2. Nah, ketika dia sudah berlangsung 3 bulan secara berturut-turut, maka kemudian pada bulan yang pertama melampaui threshold 0,5, maka dinyatakan itu adalah awal terjadinya El Nino. Nah, kalau kita melihat, maka pada bulan Juni itu dideklarasikan bahwa saat itu El Nino terjadi, dan itu terus menguat hingga Desember saat ini ya. Dan memang benar bahwa Desember itu secara suhu permukaan laut ya, anomali suhu permukaan laut di Pasifik bagian tengah dan timur merupakan puncak ENSO ya. Tetapi itu tidak berarti nanti merupakan puncak kemarau di Indonesia. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana pernyataan puncak kemarau di bulan Desember itu adalah salah gitu ya. Nah, kemudian BMKG bersama pusat-pusat penelitian atau prediksi iklim dunia itu setelah Desember ini maka ENSO akan atau El Nino akan berangsur-angsur turun dan akan mencapai normal di pertengahan tahun ini. Itu prediksi hingga pertengahan tahun. Nah, Bapak Ibu, seperti apa dampak di El Nino di tahun 2023 kemarin? Nah, ini adalah curah hujan yang pada bulan September, Oktober, dan November. Kemudian yang bawah itu adalah sifat hujan apabila dibandingkan dengan rata-rata klimatologis tahun 91 hingga 2020. Kita melihat pengurangan hujan di bulan September sangat signifikan. Kemudian ini adalah September, kemudian Oktober dan November. Memang tidak sama intensitas pengurangan hujannya ya di wilayah-wilayah, tetapi kalau kita melihat yang paling coklat itu ada di wilayah Indonesia bagian selatan dan barat begitu ya. Kita melihat di sini Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi bagian selatan, dan juga seluruh Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Kita melihat di sini di bulan September itu adalah mencapai hujan terendah. Walaupun nanti di bulan Oktober dan juga bulan November itu hujan sudah mulai terjadi penambahan akumulasi hujan kembali ya. Kemudian kalau dilihat dari sifat hujannya dibandingkan klimatologisnya, pada bulan September Oktober itu merupakan kondisi terkering yang kita dapati dari peta ini gitu ya. Walaupun di Oktober itu kita mendapati di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan bagian Papua itu adalah kondisi terkering kayak itu. Tapi kalau kita lihat di Jawa hingga Nusa Tenggara ya, memang September Oktober itu adalah kondisi kering. Kalau kita lihat November ini sudah tidak terlalu kering ya. Apalagi Desember nanti itu juga sudah tidak terlalu kering. Jadi kalau misalkan ada yang menyatakan bahwa
saat ini masih berlangsung kemarau, memang masih berlangsung, tetapi 40% sekian wilayah itu sudah memasuki musim hujan, sehingga tidak bisa dikatakan bulan Desember itu adalah puncak musim kemarau, atau dampak El Nino itu akan menyebabkan kekeringan hingga tahun depan. Ya, kalau kita melihat di sini pengaruh monsun masih cukup kuat menandingi dampak El Nino, terutama memang di bulan Desember, Januari, Februari itu dampak El Nino bisa dikatakan tereduksi gitu ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini akan BMKG nanti memproyeksikan bahwa di tahun 2024 El Nino La Nina cenderung normal hingga akhir tahun, sehingga keadaan hujan kita mungkin juga akan cenderung normal sebagian besarnya. Kemudian seperti apa dampaknya kalau kita ya 5 menit lagi Pak. Ya, siap. 5 menit lagi, baik. Ini kalau kita melihat itu waktu itu yang dampak terhebat ketika itu kekeringan di Nusa Tenggara Timur ya, bahkan 166 hari tidak terjadi hujan sama sekali. Kalau kita jadikan bulan itu 5 bulan lebih atau hampir 6 bulan. Kemudian ini heatwave yang tadi terjadi di beberapa tempat, dan ini adalah rekor baru suhu harian ya yang tercatat bahwa di bulan Juli, nanti juga di bulan September, Oktober, November, Oktober hingga Oktober itu rekor-rekor baru suhu udara permukaan itu tercapai rekornya di dunia ini. Nah, itu juga seiring dengan beberapa catatan di mana kalau kita melihat karbon dioksida, gas rumah kaca lain yang metan, nitroksida, dan juga pencairan es, dan juga sea level rise, dan juga suhu udara permukaan itu terus mengalami peningkatan dan depletion begitu ya. Nah, prospek 2024 bagaimana? Saya mohon bisa ditambahkan 1 menit. Nah, ini kita melihat apakah El Nino La Nina gelombang panas di mana new record terjadi di tahun 2024. Nah, yang menarik adalah ini adalah prediksi Januari hingga bulan Juni. Nah, di bulan Mei dan Juni itu yang menarik ada biru-biru di Samudra Pasifik Tengah dan Timur kalau kita lihat di sana. Nah, ini apakah ada nanti setelah El Nino meluruh begitu ya, apakah kemudian segera digantikan La Nina kembali? Nah, ini menarik, setelah triple dip La Nina digantikan El Nino, apakah akan normal ataukah La Nina? Ini mungkin Prof. Edi akan berkomentar banyak terkait hal ini nanti ya. Kemudian seperti apa gelombang ekstrim, gelombang panas di tahun depan hingga tahun 2074, kita melihat bahwa peluang terjadinya gelombang panas dalam return value 2 tahunan itu akan lebih besar peluangnya kalau kita melihat ini ya. Kemudian ini udara permukaan di Jakarta sudah lebih tinggi daripada global dan Indonesia. Lalu kapan kita akan melampaui batasan suhu 1,5 derajat dan 2 derajat Celcius? Itu juga menarik untuk dibahas. Ini sebenarnya saya bahas di PhD tesis saya. Dan sepertinya di skenario iklim RCP 4,5 dan 8,5 itu hal itu tidak akan tercapai kecuali kita bisa menjalankan skenario iklim RCP yang lebih optimis, yaitu 2,6, walaupun itu bisa utopia ya, kemungkinannya sangat kecil sekali. Tetapi di sini tergambarkan kapan threshold 1,5 dan 2 derajat Celcius itu bisa kita capai atau tercapai ya. Harapannya sih tidak, tapi kayaknya tidak mungkin tidak tercapai. Cuma tahunnya nanti berbeda-beda secara global, Indonesia dan lokal di Jakarta. Saya pikir itu Mas Stefanus yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa dielaborasi lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.